Kang, di semua dimanapun sekolah sepak bola akademi, seorang anak itu belum tentu bisa memposisikan aku mau posisi striker nggak, belum bisa Kang. Di sekolah di sepak bola tuh belum. Nanti di usia mereka yang di 15 tahun 16 tahun baru ketemu posisi mana aja mereka yang cocok. Ini lagi ada yang luar biasa Kang. Latihannya saya buat 2 kali malam Kang. Oh, 2 kali malam. Seminggu tuh kan 4 kali. Oh, 4 kali. 1 kali fisik, 3 kali di lapangannya. Jadi 2 hari itu Selasa dan Rabu itu di jam 6 sore sampai jam 8 sore kita latihannya. Malamnya pakai lampu. Ya. Jadi berasa kayak euforia lagi. Yes. Tanding gitu ya. Benar. Karena saya tidak mau mengganggu sekolah Kang. Karena pendidikan nomor 1 ya. Betul. Makanya di sepak bola, kurikulum sepak bola ini strategi ini banyak sekali Kang. Tinggal si pelatihnya. Makanya di Persib saya akui buat Bojan 2 tahun dia lakukan, dia berhasil. Biasanya kalau tim yang sudah 1 kali juara, liga selanjutnya itu pasti nggak akan juara Kang. Bahkan bisa degradasi. Ada tren yang begitu. Atau posisi tengah. Tapi Bojan Persib enggak. Tahun kemarin juara, tahun ini juara. Berarti kan orang tidak bisa menebak permainan Bojan. Itulah. Kalau dia bisa menebak pasti ketahuan Persib. Oh, mainnya tipikalnya Persibnya nyerangnya dari kiri aja, contoh. Atau nyerangnya dari kanan aja, contoh. Ketahuan dong sama tim-tim Liga 1 kan. Susah orang nebak Persib ini permainannya Kang. Karena Bojan itu tadi pinter dia. Setiap pertandingan beda-beda, dia terus tidak ada pemain yang hanya ciri khas satu aja. Semua lini mulai dari kiper, back, tengah, striker, ini semua diandalkan. Nah, itu kuat, makanya Persib salut saya back to back 2 kali juara tahun ini. Selamat, mudah-mudahan tahun depan bintang 5. Amin. Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizky Ramadan di wawancara khusus program Tribun Jabar. Dan tentunya seperti biasa di episode-episode kemarin, ya kita pun juga kedatangan salah satu bintang tamu atau guest star kita yang tentunya ini sangat dinanti-nanti juga oleh masyarakat Indonesia. Apalagi khususnya untuk para pecinta Timnas dan juga Persib yang kangen dengan sosok yang satu ini. Langsung aja kita beri tepuk tangan yang meriah. Ini dia Marcus Horizon. Wah, akhirnya ya sosok ini dari mantan kiper Timnas Indonesia dan juga mantan kiper dari Persib Bandung akhirnya datang ke studio Tribun Jabar. Bagaimana Kang kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dan ini terakhir saya tahun 2023 ya, 2023 juga ya? Iya, kesini juga ya. Dan akhirnya sekarang kesini lagi dengan katanya ada kabar terbaru. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih Tribuners ya dengan Kang MH atau Kang Marcus Horizon. Ini perihal update kabar terbaru dari kehidupan sosok dari MH tersebut ya. Tapi Kang, berbicara tentang pesepak bolaan, ya tentunya kita juga warga Bandung kenal sekali dengan Kang Marcus Horizon, apalagi merupakan mantan penjaga gawang atau kiper dari Persib Bandung. Kang, pengen tanya juga dong, awal mula nih Kang, Akang bergabung di Persib Bandung ini dari tahun berapa sampai tahun berapa sih Kang? Awal mula saya bergabung di Persib Bandung itu tahun 2009, pertengahan 2009. Terus sampai saya dikontrak 1,5 tahun lah, berarti 2010 akhir lah. 2010 Berarti 1,5 tahun di sini saya di Persib. Ya. Berarti angkatan itu saya angkatannya Gonzales. Oh iya. Angkatannya Budi, angkatannya Atep, Eka. Oh itu. Jadi angkatan Dani, Atep, ya. Lumayan lama juga ya, maksudnya hampir 1,5 tahun lah ya bergabung di Persib Bandung. Nah, Kang, tentunya juga pada saat Kang Marcus sendiri gitu kan bergabung di Persib Bandung, ada kesulitan tersendiri nggak sih untuk menyesuaikan para pemain? Kebetulan waktu saya bergabung di Persib itu emang waktu saya masih di Timnas ya. Dan itu saya pindah dari Malang ya, Arema Malang. Dan waktu itu saya menggantikan kiper yang lama ya, Kosin ya, yang dari Thailand. Begitu Kosin mungkin sudah selesai kontraknya, akhirnya manajemen Persib cari sosok nih siapa pengganti Kosin nih gitu. Akhirnya karena saya masih di Timnas, ya akhirnya kita negosiasi sama Persib, ya udah akhirnya saya bergabung di Persib. Di Persib gitu. Officially gitu ya, udah gabung gitu ya. Nah, Kang, pada saat di Persib sendiri ini ada momen-momen seru nggak sih atau yang nggak pernah terlupakan gitu pada saat bergabung di sana? Kalau di Persib banyak ya sama sih seperti tim-tim lain yang saya bela ya, ada suka ada dukanya ya. Tapi di Persib di Bandung ini saya cukup terkejut
begitu Kenapa? saya masuk Persib ya, yang pasti loyalitas supporternya. Emang supporter semua hampir sama ya di setiap kota. Tapi begitu saya masuk Persib, loyalitas di bobotohnya ini sangat antusiasnya luar biasa ini. Udah nggak diraguin lagi berarti Udah nggak ya? diragukan lagi, makanya kunci kemenang suksesan Persib itu juara juga ini back to back ini dari Bobotoh. Bobotoh, Sport ya. pemain ke-12. Itu kuncinya. Nah, Benar. itu dia kuncinya ya. Nah, tentunya juga nanti kita bakal bahas itu juga ya, Kang ya, gitu. Tapi pada saat Kang Markus sendiri ini ke Bandung, otomatis kan cuacanya juga semuanya juga beda-beda dong ya, beda-beda. gitu. Dan pada saat itu tuh, pada saat gabung juga di Persib Bandung dan lain sebagainya, cara untuk menyesuaikan di kondisi cuaca Bandung saat itu kayak gimana? Kebetulan saya orang Sumatera ya, Nah, orang Medan ya. Saya di Kabupaten Langkat. Kebetulan biasa suasana cuaca ya di sana sering panas ya. Betul. Daripada hujannya. Kalau di sini sering hujannya daripada panasnya gitu. Jadi akhirnya adaptasinya ya pelan-pelan lah gitu. Saya beradaptasi dengan cuaca di sini, dengan keadaan suasana yang Bandung yang cukup sejuk. Apalagi ini kota pariwisata ya, kota kembang ya, kota Bandung ya. Makanya siapa yang kalau sudah ibaratnya kata orang ya, kalau sudah minum air Bandung udah nggak akan balik lagi kemana-mana. Saya nggak tahu gitu. Ritual benar enggak. Dan sekarang juga Kang MH juga udah stay di Bandung udah stay kan Bandung, udah Pak istri orang Bandung. Iya, dan apalagi juga udah banyak minum air Bandung, berarti ya udahlah stay aja di Bandung. Air pegunungan Bandung ya. Nah, kota Bandung. Tapi Kang MH, nanti kita bakal ngobrolin juga masalah Persib lagi ya, tentang persepak bolaan. Tapi kali ini kita bakal ada challenge nih ya, tantangan juga nih untuk Kang Markus Horison. Udah siap? Siap. Oke, saya udah punya 3 fakta atau mitos ya. Kang MH tinggal jawab betul atau tidak. Ya, dari pertanyaan yang nanti bakal saya ajukan ke Kang MH ya. Oke, yang pertama nih Kang. Benarkah Akang ini merupakan atau PSMS Medan merupakan klub pertama yang Kang MH ini masuki sebagai klub persepak bolaan Indonesia? Benar. Boleh jelaskan fakta seperti apa? Ya, jadi klub waktu itu di tahun 2000 saya masuk PSMS itu tahun 2004 ya. Dan itu PSMS itu masih berada di Liga 1 ya. Dan klub profesional akhirnya mungkin dengan bakat saya akhirnya klub manajemen PSMS merekrut saya masuk di PSMS. Nah, disitulah saya mulai awal karirnya di tahun 2004. 2004, 7 tahun saya di PSMS. Wah, 7 tahun berarti 7 tahun. Dan tapi sebelum ke PSMS Medan juga sebelumnya sudah ada ini? Sudah ada, tapi belum di Liga 1-nya. Belum di Liga 1-nya. Mesti kalau dulu ya, kalau sekarang Liga 2 ya. Nah, ada juga pernah dulu di Liga 2-nya saya main sebelum ke PSMS. Jadi yang klub profesional yang benar-benar masuk Liga 1 saya PSMS pertama. PSMS Medan berarti ya. Oke, berarti ini jawabannya adalah betul ya, dan fakta juga ya. Oke, selanjutnya ini betul atau tidak ya. Tinggi Kang Markus Horison adalah 185 cm. 185 ya? Benar. Oke, ini emang benar sih. Karena pertama kali tadi Kang Markus kesini, waduh, ini tingginya luar biasa 185 cm. Ada ini nggak sih? Ada resepnya? Ya, resepnya gitu. Biar bisa tinggi lah gitu ya untuk kaum-kaum yang 165 atau gimana? Gimana? Sebenarnya resepnya gini ya. Saya nggak ada resep, ya, maksudnya kayak obat gitu. Saya nggak ada minum obat penumbuh rambut, bukan ya, penumbuh tinggi ya kan. Saya nggak ada obat itu. Yang pasti saya nggak tahu alami ya. Mungkin dari dulu dari SD saya mungkin udah kelihatan udah agak mulai tinggi badannya. SMP sudah mulai agak tinggi ya. Saya cuma ya makan yang biasa aja, makan nasi semua biasa, olahraga. Paling saya ditingkatkan di olahraganya. Renang saya ikutin, basket saya ikutin, poli saya ikutin. Walaupun hanya cuma sekedar main, tapi olahraga, saya hobi olahraga. Jadi semua olahraga saya sempat ikutin semua. Jadi ya mungkin juga pengaruh juga ya dari olahraga meningkat juga. Ya, kalau misalkan dari gen keluarga sendiri ada nggak? Enggak juga. Orang tua saya nggak terlalu tinggi. Ya, kalau sekarang ya saya nggak tahu ya dulu. Kalau dulu saya belum diajarin masalah gizi kan. Kalau sekarang sudah lebih modern nih. Anak-anak sekarang kalau mau dia tumbuh badannya lebih tinggi, gizinya harus diperhatiin dari makanannya.
Jangan makanannya minyak-minyak terus. Gorengan gitu ya. mie itu ya kan. Ya. Yang anak-anak suka atau orang dewasa juga suka, ya kan. Ya janganlah gitu, jangan sering-sering lah gitu. Emang sih itu pengaruh sekarang ini emang gizi. Gizi ya. Gizi. Jadi makannya harus sehat. Sehat juga dan diimbangi juga dengan olahraga. Olahraga. Nah, itu pasti akan bisa buat pertumbuhan. Kalau dulu kita belum kenal gizi kan, makan apa aja, mau gorengan, mau sambal. Yang penting kenyang ya. Yang penting kenyang kalau zaman dulu gitu, Bang. Aku sekarang udah hebat. Udah lebih modern. Kalau masuk olahraga, jangankan di sepak bola, semua olahraga pasti voli, basket, pasti gizi yang pertama. Harus diperhatikan. Siap, kalau begitu. Berarti memang faktanya Balu ini tinggi badannya adalah 185 cm. Kebayang ya? Udah berarti fakta ya. Dan selanjutnya juga nih Kang, betul atau tidak? Kang Marcus Horizon baru buka Soccer Academy di Bandung. Ya, benar. Benar. Nah, tepuk tangannya dong. Waduh, ini kalau ngomongin masalah Soccer Academy yang mungkin baru saja Kang Marcus launching juga ya. Boleh dong diceritain seperti apa dan namanya ini apa, Kang? Ya, jadi saya tanggal 4 Mei kemarin launching MH Soccer Academy. MH itu nama saya Marcus Horizon. Marcus Horizon ya. Yes. Dengan pengalaman saya sebagai pemain, pelatih juga saya. Jadi akhirnya saya sebelum terjun buka MH Soccer Academy ini, saya sering ikut beberapa di SSB atau akademi yang tidak punya klub itu sendiri gitu. Jadi saya dipekerjakan. Setelah saya pikir-pikir, mending saya buka sendiri. Iya kan, saya punya nama, saya punya brand, ya saya punya pengalaman. Akhirnya tanggal 4 Mei saya buka sendiri tanpa ada investor, tanpa ada emang dari keuangan sendiri. Jadi akhirnya saya buka MH Soccer Academy ini di Bandung. Pada tanggal 4 Mei. 4 Mei. Kemudian saya buka itu di latihannya di Stadion Siliwangi. Stadion Siliwangi. Kebetulan itu kan stadion legend ya, Persib. Benar. Dari zaman dulu tuh Persib tuh main di Siliwangi sebelum ada Stadion GBLA sama Jalarupa. Itu Siliwangi. Dari zamannya Robi Darwis itu semua main Siliwangi. Akhirnya saya pilih tempat latihan MH Soccer Academy ini di Siliwangi. Dengan yang harga yang mungkin banyak orang bilang ini sangat murah katanya. Bagi saya sih ya kalau murah ya saya syukurin gitu kan. Emang konsepnya saya ada beberapa konsep. Kita ceritain ya konsepnya di MH Soccer Academy. Jadi pertama usianya emang dari yang paling kecil tuh 6 tahun sampai 18 tahun. Kemudian konsepnya saya lebih ke semua kalangan nih. Sebuah kalangan yang artinya yang mohon maaf ya kalangannya tuh ya berarti yang dari masyarakat yang di bawah sampai yang di atas, menengah itu semua bisa ikut. Karena saya tanpa ada uang pangkal. Tanpa ada uang pendaftaran, Kang. Hanya uang SPP doang. Berarti per bulan berarti ya? Per bulan. Plus saya tambah lagi jersey latihan. Dan ini gratis. Yang seperti ini jersey pelatih. Pelatih. Ya, kalau jersey latihan warna biru langit. Biru langit. Ya. Saya sengaja ambil biru, kan Persib biru. Betul. Cuma kan Persib kan biru tua ya. Saya biru langit. Biru langit. Jadi ada bedanya, tapi tetap biru. Biru. Makanya jersey latihan kita tuh warna biru langit. Klub itu ya, biru langit itu seperti klub itu ya, Manchester City. Nah, warna baju itu latihannya, ya itu dapat jersey gratis, dapat latihan Stadion Legend di Siliwangi. Betul. Dan saya lebih ini lagi ada yang luar biasa, Kang. Latihannya saya buat 2 kali malam, Kang. 2 kali malam. Seminggu itu kan 3 kali. 4 kali. 1 kali fisik, 3 kali di lapangannya. Jadi 2 hari itu Selasa dan Rabu itu di jam 6 sore sampai jam 8 sore kita latihannya. Malam nih pakai lampu. Ya. Jadi berasa kayak euforia lagi. Tanding gitu ya. Kan biasa selama ini kalau di mana-mana soal sepak bola kan latihannya cuma sore atau pagi. Belum pernah malam kan? Saya ini konsepnya mungkin bagi saya ini konsep yang sangat bagus. Saya ambil di latihan malam. Gitu. Jadi Selasa, Rabu malam jam 6 sampai jam 8. Sabtu baru saya ambil sore jam 4 sampai jam 6. Karena saya tidak mau mengganggu sekolah, Kang. Karena pendidikan nomor 1 ya. Betul. Kadang kalau kita buat sore di hari jam biasa Senin sampai Jumat,
kalau kita buat jam 4, kan anak sekolah ada yang pulang jam 4. Betul. Ada pulang jam 3. Jadi agak mempet nih. Yeah. Kadang ada juga belum jam 3, tapi pulangnya udah di jam 2 loh, minta izin. Itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh, kan anak sekolah. Jadi tetap saya ambil kenapa jam 6. Supaya kalau dia pulang jam 4, masih ada waktu nih, 2 jam untuk persiapan gitu kan. Makanya saya ambil tidak terbentur sama jam pulang sekolah. Oke, nah gitu. Kalau untuk latihannya sendiri, apakah Kang Markus langsung terjun untuk melatih anak-anak atau misalkan ada pelatih khususnya? Ya, jadi kebetulan saya ada pelatihnya. Jadi pelatihnya ini saya pilih yang punya sertifikat ya. Oke. Punya sertifikat yang minimal C ya, lisensi C, dan itu lisensi C itu kan dari PSSI dan FIFA udah diakui ya, PSSI dan FIFA. Jadi emang saya ambil rekrutnya yang pelatih yang punya berlisensi, Kang. Kenapa saya ambil? Ya kalau pelatihnya tidak punya berlisensi, bagaimana dia mengajarkan anak sekolah kan gitu, anak main bolanya jadi pinter kan. Makanya saya ambilnya pelatih yang berlisensi. Satu. Kedua, saya mengontrol, Kang. Jadi saya ikut edukator. Edukator itu saya mengontrol pelatih, saya mengontrol pemain. Jadi kurikulum kita saya sebarkan ke pelatih saya. Konsepnya begini, latihannya begini-gini. Kan saya kontrol nih. Pelatih itu benar nggak ngikutin apa kata saya, kan gitu. Pemain itu benar nggak ngikutin apa kata pelatih. Nah, itu saya kontrol. Kemudian penjaga gawang, apalagi saya kan memang penjaga gawang ya. Betul. Nah, itu pasti sangat spesial. Spesial, saya sekali-sekali turun sendiri, saya lakukan sendiri. Waduh. Jadi keren. Yang penjaga gawang ini pasti dapat luar biasanya dilatih saya sendiri, ditambah dilatih lagi pelatihnya ada 2 berarti. Pelatihnya yang lokal di Bandung, ditambah pelatih saya kan 2 nih pelatih gawang. Kan? Jadi kalau yang penjaga gawang yang ngelamar masuk ke akademi pasti pelatih ada 2 nih, spesial nih saya turun nih. Langsung turun langsung gitu ya. Oke, tapi Kang, kalau untuk usianya sendiri atau mungkin dari sekarang deh gitu ya, dari tanggal 4 Mei sekarang sampai tanggal berapa sekarang? Ya tanggal sekarang aja lah gitu ya. Ini sudah ada berapa orang ini yang daftar, Kang? Sudah kemarin tadi malam saya update 70, Kang. Wow. 70. Baru ya sekitar seminggu ya ini, baru seminggu. Udah seminggu, tapi udah antusias masyarakatnya udah mulai baru 7 hari 8 hari kan. Betul. Tanggal 16 nanti udah 10, udah berapa hari ya, 2 mingguan lah. Ya, 2 mingguan. Ya, tanggal 4 saya launching. Ya. Tapi kalau untuk rentan usianya sendiri paling banyak? Kalau saya lihat itu paling banyak kemarin daftar itu banyak yang usia yang grassroots malah, Kang. Yang U10 ke bawah, 10 tahun ke bawah, usia 8 tahun, 9 tahun, 7 tahun. Kalau yang 11 tahun, 12 tahun, 13 yang seniornya lah, U11 ke atas itu lumayan banyak juga sih. Yang kelahiran tahun 2010, 2008, 2009, 2011, kelahiran 2012. Nah, itu yang kita bilang masuk elite class, itu yang udah masuk mulai senior. Yang senior. Ada juga yang daftar udah. Jadi ya hampir, tapi ya lebih banyak agak sedikit yang grassroots. Yang tadi jadi sebenarnya masih banyak kuota karena baru buka dong tanggal 4 kemarin. Jadi masih banyak kuota. Dan untuk kuotanya sendiri ini apa ya, dari tim dari Kang Mehmet sendiri pengennya berapa sih gitu untuk kalau saya itu tadi saya bilang konsepnya kenapa saya bilang semua kalangan. Saya buat harganya free pendaftaran dan free uang pangkal. Dan cumanya SPP-nya tuh yang seniornya tadi saya bilang hanya 425. 4 kali latihan. Yang senior ya, karena ada fisik. Nah, fisiknya di Stadion Siliwangi juga. Kemudian yang grassroots yang 10 ke bawah, 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun itu sekitar 375. 375 ya. 375. Itu udah dapat jersey. Wah, yang udah daftar langsung masa jersey. Yang tadi pun yang dewasa pun juga sama, dapat jersey. Sama. Dan saya kasih kesempatan lah buat orang tua atau anaknya buat trial. Trial 2 kali saya kasih gratis. Wih, keren. Tapi ada persyaratan khususnya nggak? Kalau misalkan untuk trialnya sendiri gitu. Nggak ada persyaratan, Kang. Nggak ada. Ya, trial itu kan misalkan anak ini pengen bergabung, tapi kan dia mencoba dulu nyaman nggak di situ. Udah banyak kenal temannya nggak, enak nggak latihannya, bagus nggak cara ngelatihnya, pelatihnya. Dan akhirnya pasti nanti
siswanya pasti akan ikut. Makanya saya kasih kesempatan 2 kali kan. 2 kali ya. 2 kali mau trial silakan. Kalau mau langsung juga daftar silakan. Kalau mau trial cuma sekali, dia habis latihan udah enak nih. Ngapain lagi trial besok kan gitu. Udah sekali aja. Ada juga yang sekali trial langsung daftar. Ya, langsung daftar gitu. Iya, daftarnya di situ langsung di Stadion Siliwangi. Kebetulan nanti adminnya pendaftarannya kita buka di situ ada. Oke. Nah, boleh di lapangan, di pinggir lapangannya. Oke, sekalian juga deh informasi lebih lanjutnya lagi nih seperti apa mungkin buat orang tua yang punya anak ini udah terlihat kayaknya bibit-bibit untuk pemain sepak bola nih gitu untuk bisa daftar di MH Soccer Academy. Ya, jadi gini Kang. Kalau dilihat dari bibit ya, saya lihat tidak semua yang masuk itu backgroundnya dia main bola. Ada juga yang belum pernah sama sekali main bola Kang. Oke. Jadi dia karena euforia di Bandung ini apalagi Persib ya, betul. Juara, akhirnya banyak anak-anak yang tidak pernah main bola, pengen main bola. Nah, ada di tempat saya yang belum pernah sama sekali main bola, dia coba latihan di saya. Pengen main bola, pengen jadi pemain bola, akhirnya kita latih. Itu yang sulit itu Kang. Tapi kita sudah pengalaman, jadi yang belum pernah main bola ini kan pasti nendangnya masih agak kacau nih kan. Ya akhirnya kita bisa dengan pengalaman kita bisa coba-coba pelan anak yang tidak bisa main bola jadi bisa main bola. Oke. Bagaimana anak-anak yang tidak pintar main bola, kita coba dia bisa jadi pintar main bola kan. Jadi di situ konsepnya juga termasuk konsep saya di MH Soccer Academy. Dan saya juga di situ ngelatih bukan hanya skill sepak bolanya aja kan. Lebih saya juga ngelatih ke karakter individunya. Oh, kayak seperti apa boleh cerita? Ya, jadi karakter individu itu misalnya disiplinnya, attitude-nya, mentalnya, itu kita latih juga kan. Agar apa? Agar anak-anak nih nanti kalau sudah dia dewasa, kan belum tentu misalkan 100 anak-anak sekolah sepak bola atau siswa saya, belum tentu semua 100 jadi pemain bola. Nggak akan mungkin. Kalau dia takdir, ditakdirkan pemain bola, pasti pemain bola nanti sudah senior ya. Tapi kalau dia takdir misalkan nanti sudah dewasa umur 20 tahun, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi polisi, tentara, dokter, kita nggak tahu kan kan? Nah, tapi mereka sudah dididik. Waktu di MH Soccer Academy, disiplin diajarin. Disiplin itu kan ada disiplin waktu, disiplin istirahat, ya kan. Kalau disiplin waktu jam 4 latihan berarti jam setengah 4 sudah di lapangan. Kalau disiplin istirahat jam 9 udah tidur. Ya kan? Nah, dan itu juga mengurangi gadget kan? Handphonenya kan itu kan sangat pengaruh tuh kan. Kalau udah tengah malam pasti anak-anak sekolah tuh handphonenya wah luar biasa. Itu juga bisa kita hilangkan dengan gadget itu dengan cara latihan bola. Karena kita ambil malam. Coba jam 8 setelah latihan pulang, mandi, makan, udah capek kan? Tidur pasti. Nggak mungkin main handphone lagi. Nah, itu kan setidaknya dia mengurangin. Orang tuanya terbantu kan. Makanya kenapa karakter individu juga disiplin, attitude, menghargai sesama temannya yang lebih tua, menghormati orang tua. Nah, itu kita ajarin Kang juga sama. Jadi karakter individunya juga kita ajarin. Mental juga. Siapa tahu misalkan dia mau tes polisi. Kan mentalnya, wah saya udah pernah dilatih nih di MH Soccer Academy. Udah dilatih mental. Pas dia coba tes masuk polisi, dia udah siap dong mentalnya kan. Udah punya modal dong. Nah itu Kang. Jadi bukan hanya skill sepak bola aja kita latih. Kita belum tentu anak-anak itu udah dewasa itu apakah dia takdirnya jadi pemain bola atau bukan. Nah itu. Oh oke. Ya, dan tentunya juga ini harapan dari Kang Marco sendiri deh gitu ya, melihat antusias masyarakat Kota Bandung, apalagi orang tuanya nih yang memasukkan anak-anaknya ke MH Soccer Academy ini seperti apa Kang? Ya saya berharap ya buat warga Kota Bandung khususnya Bandung Raya juga boleh yang mau daftar di MH Soccer Academy. Anaknya yang hobi bola, khususnya yang tidak hobi bola bisa jadi pengen jadi pemain bola, ayo di MH Soccer Academy kita latih, kita didik, kita bina karakter individunya, kemudian kita latih skill dia bermain bola, bagaimana cara passing, bagaimana cara dribbling. Jadi kita ajarin skill yang benar-benar yang bermain bola yang benar itu. Makanya buat orang tua
kalau pengen penasaran, datang ke Stadion Siliwangi. Yap. Kalau mau tanya di adminnya boleh di Instagram kita. Oh, boleh. Ada MH Soccer Academy. MH Soccer Academy. Ya, @MH Soccer Academy. Di situ ada nomor handphone adminnya, boleh di WA langsung. Kalau mau datang langsung, di situ ada jadwalnya. Kita jadwalnya setiap hari Selasa di bulan ini ya. Di bulan Mei, Selasa jam 6 sampai jam 8, Rabu jam 6 sampai jam 8 malam. Sabtu jam 4 sore sampai jam 6 sore. Oke. Jadi kalau mau datang langsung ke lapangan boleh itu. Tadi udah ada jadwalnya. Udah ada jadwalnya. Nah, di Instagram juga kita sudah share jadwal juga. Wih, pokoknya keren ya. Maksudnya semuanya lengkap. Tadi tinggal Tribuners langsung aja ya kepoin juga di IG-nya atau Instagram-nya di @mhsocceracademy, betul ya? Ya. Oke, dan di situ sudah banyak atau cara pendaftarannya seperti apa, tinggal langsung aja kontak WA yang ada di profil tersebut ya, di Instagram tersebut. Oke, Kang. Ini berbicara juga tentang Kang Markus Horizon sendiri. Kan kita juga kenal dari masyarakat Indonesia, apalagi juga masyarakat Bandung ya. Markus Horizon ini adalah seorang penjaga gawang atau kiper. Apakah Kang dari dulu, ya kita flashback ke zaman dulu, ini dulu ya. Akang sendiri memang pada saat berlatih atau tertarik dengan dunia persepak bolaan ini langsung kayaknya aku suka posisi kiper nih. Atau seperti apa, Kang? Jadi kalau dulu kalau saya itu waktu masuk sekolah sepak bola, waktu saya tinggal di kabupaten ya, Kang. Di perkampungan Kabupaten Langka di Pangkalan Berandan. Saya lahir di Pangkalan Berandan. Jadi di sana sebelum saya masuk SSB itu saya suka bola. Karena di sekolah kan saya ya samalah semua orang kalau anak SD pasti ada main bola kan, ya main bola biasa gitu. Akhirnya saya beranjak SMP, saya coba masuk ke sekolah bola itu di Pangkalan Berandan itu di kampung saya. Saya coba pengen belajar lah gitu kan di SSB. Akhirnya saya masuk SSB tapi bukan penjaga gawang. Karena di sekolah kan saya suka striker. Kan anak-anak kecil suka nyetak gol kan. Anak kecil tuh anak SD tuh paling seneng cetak gol daripada bertahannya. Iya kan? Bener. Nah, akhirnya waktu SD saya sering main bola sebagai striker, cetak gol. SMP akhirnya saya pengen masuk sekolah sepak bola di kampung saya itu jadi striker awalnya. Setelah jadi striker, wah ini persaingan lebih berat nih, gitu loh. Karena ada teman saya yang lebih bagus lagi jadi striker kan. Wah saya bingung juga, saya coba back gitu. Saya coba turun ke bawah karena saya agak tinggi. Wah ada saingan juga ini. Wah ini berat nih. Jadi akhirnya saya lihat kiper tinggal satu. Tapi saya belum mau kiper. Udahlah saya main. Ya begitu kita mau ada turnamen, SSB saya mau turnamen. Kebetulan kipernya sakit. Waduh, udah bener dah ini kayaknya udah dikejadian jadi kiper nih kayaknya. Tapi kan waktu latihan saya nggak mau pengen jadi kiper nih. Walaupun saya sudah melirik, wah kiper tinggal satu nih kan. Saya berpikir, ini kalau ikut benar kalau ada apa-apa kiper ini siapa yang ganti kan gitu. Betul. Tapi udahlah saya cok aja, saya latihan bukan jadi kiper ya latihannya. Saya latihan pas kita mau ikut turnamen, pas banget kipernya sakit kan. Kan nggak ada lagi dong. Akhirnya pelatih, karena saya paling tinggi akhirnya udah kamu aja Markus jadi pelatih. Wah Pak saya nggak bisa. Udah daripada kita nggak ikut turnamen kompetisinya. Ya juga kan, benar kan? Bener. Oh iya juga, kasihan teman-teman, kasihan saya juga kasihan kan. Teman-teman kasihan kalau nggak ikut turnamen kompetisi. Ya udah coach, dulu pasti panggilnya pelatih lah. Ya udah Pak pelatih, udah saya aja, tapi saya nggak bisa loh jadi kiper. Udah nggak apa-apa, yang penting kita bisa ikut turnamen. Begitu turnamen dibuat, ya udah. Dan waktu itu menang gimana? Kalah terus lah kan orang saya nggak bisa. Skornya parah banget kan. Paling kecil itu cuma 5. Yang lainnya di atas 5 kan. Loh orang bolanya udah berhadapan, saya udah ngelak-ngelak, udah sembunyi-sembunyi. Saya nggak bisa. Nah akhirnya tetap kalah ya, pelatih juga bilang, udah nggak apa-apa, Markus katanya. Kamu kan bukan penjaga gawang katanya. Ya kalau kamu senang penjaga gawang, kamu coba belajar kata pelatih saya. Dari situ saya udah mulai nih. Kalau zaman dulu belum ada YouTube ya. Ya. Kalau zaman sekarang lebih enak. Klik aja namanya, pemainnya siapa keluar tuh. Kalau dulu nggak ada. Saya mau belajar di mana ini kan. Akhirnya saya coba cari ada pelatih kiper di kampung. Saya coba, Pak pelatih kan pelatih kiper. Saya bisa dong dilatih saya bilang. Kalau zaman dulu ya karena
di kampung masih kenal-kenal kan. Aku mau jadi kiper Gus katanya. Maulah kalau dilatih ya udah dilatih sama dia. Dan itu gratis dilatih sama namanya di kampung ya. Ya dilatih udah agak mulai saya sudah mulai ada basic untuk kiper gitu. Itu akhirnya sudah beranjak udah tamat SMP akhirnya SMA saya mencoba peruntungan ke Medan. Oke. Jadi dari kampung saya itu ke Medan itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Ada seleksi di kota Medan untuk masuk dulu di PPLP, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar. Itu biasanya sama pemerintah daerah setempat, kerjasama sama dinas pendidikan ya. Akhirnya saya coba seleksi di situ Kang. Seleksi jadi kiper. Wah, saingan saya lihat, waduh. Saya dari kampung, saingan saya kota Medan kan. Kota Medan kota sepak bola yang besar juga kan. Udahlah. Kalau rezeki nggak kemana dalam hati saya. Kalau enggak ya udah pulang kampung lagi kan gitu. Akhirnya saya coba seleksi 3 hari kan. Dari penjaga gawang itu dari sekitar hampir 50 penjaga gawang yang ikut seleksi kan. Pas hari H begitu pengumuman, saya kepilih Kang. Wah, ini kan rezeki buat saya nih. Saya nggak tahu dengan teknik yang seadanya. Mungkin dilihat pelatih yang dari Medan itu saya tinggi, Kang. Saya ikut seleksi itu emang saya paling tinggi. Terus basic saya skipper itu sudah punya, karena sudah dilatih pelatih tadi. Betul, yang tadi ya. Akhirnya saya kepilih, benar. Begitu saya kepilih, ya saya syukurin kalau kepilih. Pas dilatih di Medan, nah penentuan untuk kiper utama, kiper inti lah, kiper utama, kiper 1, kiper 2, kiper 3. Saya nggak mikirin kiper 1, 2, 3 kan. Ya udah, terpilih aja udah syukur kan gitu. Betul. Akhirnya pas ada untuk penentuan ada pertandingan 11 dream team lah, 11 yang main pertama. Saya tuh nggak dipanggil. Wah, oke, ya saya cuek. Terus ada cadangan dong, kiper cadangan. Kasih kiper cadangan. Loh, nama saya juga nggak dipanggil. Berarti saya kiper ketiga nih, karena emang tinggal 3 kan. Nah, saya berarti nggak pakaian, Kang. Kan nggak di dalam bench itu hanya cukup kiper cadangan 1 aja. Yang ketiga nggak boleh di bangku cadangan. Akhirnya, ya udah, saya nggak merasa minder. Walaupun saya, karena kemampuan saya tahu gitu kan. Kalah saya sama saingan yang kiper ke-1, ke-2. Kira kiper ketiga saya nggak pernah pakaian. Ya latihan aja, latihan di situ selama 3 tahun saya latihan. Wah, lama juga ya. Ya, akhirnya lepas dari situ baru mulai saya beringas nih Kang. Beringas sudah arti saya pengen nunjukin nih. Wah, dari 3 tahun ini saya udah diajar latihan. Sudah punya modal kuat nih. Saya coba masuk klub. Saya ikut klub itu. Saya coba seleksi. Wah, saya dapat kiper inti lagi nomor 1 kan. Wah, kayaknya akhirnya berjalan dengan waktu dengan pelan, akhirnya PSMS ngambil saya gitu. Panjang ini ya. Dan ternyata juga lengkap juga tadi cerita dari Kang Markus sendiri kenapa akhirnya tiba-tiba menjadi kiper. Jadi sudah terjawab ya, memang dari kecil udah diarahkan juga gitu oleh pelatihnya. Ya udah coba dulu aja. Ternyata sampai sekarang. Gitu, sama juga kayak anak yang akademi sekarang di semua dimanapun sekolah sepak bola akademi, seorang anak itu belum tentu bisa memposisikan aku mau posisi striker nggak belum bisa Kang di sekolah di sepak bola tuh belum. Nanti di usia mereka yang di 15 tahun 16 tahun baru ketemu posisi mana aja mereka yang cocok. Kalau yang masih 8 tahun 9 tahun itu belum bisa. Saya mau striker nggak bisa. Saya mau back nggak bisa. Itu nanti berjalannya waktu lagi. Nanti dia umur 15 baru ketahuan nih anak ini tipe bermainnya misalnya ke kiri, ya kan, wah cocoknya berarti di kiri, posisinya back kiri atau penyerang kiri, gitu. Jadi di usia 15 baru kita mulai ketahuan di mana-mana anak itu mulai kelihatan di mana dia posisi yang cocok, gitu loh. Oke, berarti sekarang untuk anak-anak usia 10 tahun tua belum tahu. Kayaknya tanya pengen apa, dia bingung. Kamu mau latihan, posisinya apa nih? Kalau di latihan ada coach, pokoknya tendang bola aja, gitu jawabannya. Tendang bola aja, benar. Nggak apa-apa. Itu proses mereka, belajar. Nanti udah makin mereka udah hampir 14 tahun, baru mereka menemukan. Coach, saya kayaknya cocoknya di bek kanan. Coach, saya cocoknya di striker, gitu loh.
Oke, siap-siap kalau begitu. Dan Kang Markus, aku juga penasaran juga gitu ya, dan ingin langsung bertanya juga nih kepada mantan kiper timnas dan juga Persib Bandung gitu ya, terkait persepak bolaan Indonesia juga. Dan biasanya juga kalau misalkan saya sebagai penonton gitu lah ya di TV biasanya, kalau misalkan sebuah pertandingan terus ada yang mencetak gol, dan kadang ini ada netizen atau mungkin masyarakat Indonesia yang malah kebanyakan yang menyalahkan si kiper. Lah kok bisa kebobolan, kok bisa ini? Nah, ini pernah nggak sih gitu dari Kang Markus sendiri pernah merasakan hate speech atau kata-kata yang kurang pantas dari netizen gitu di Instagram atau seperti apa, Kang? Ya, jadi memang gini, Kang. Seorang penjaga gawang kiper itu paling banyak dibenci. Ya, paling banyak yang disuka itu striker, kan, gelandang. Nah, beban seorang penjaga gawang itu emang berat, Kang. Kita akui, makanya kenapa setiap di sekolah sepak bola, akademi, sedikit sekali orang ngelamar untuk jadi kiper, Kang. Nah, saya juga ya mungkin terkejut juga ini kenapa banyak yang tidak suka kiper gitu. Padahal kiper itu memang sih berat, Bang. Mentalnya sangat berat karena 90 menit dia bagus nangkap, bagus dia terbang. 1 menit injury time dia kebobolan, pasti kiper ini dicaci maki. Disalahin lah gitu ya. Padahal dia udah penyelamatannya udah banyak. Tapi gara-gara 1 menit kesalahan aja fatal, pasti penjaga gawang dimarahin. Ya, itu makanya untuk menjadi penjaga gawang itu mental itu nomor 1, Kang. Harus disiapkan. Kalaupun ada kan mental tuh berarti kalaupun ada supporter yang bogono begini ngata-ngatain itu kita udah siap, Kang. Kita udah siap. Yang penting bagaimana kita berusaha menjaga gawang kita tidak kebobolan. Kalaupun kebobolan di disalahin kiper, itu udah risiko. Risiko menjaga gawang. Karena kalau striker salah, masih ada pemain tengah, gelandang. Gelandang salah, masih ada pemain bawah. Ya kan, yang bisa menghalau bola. Pemain bawah salah, masih ada kiper yang masih bisa ngalah. Kiper salah, jaring, Kang. Masuk gol. Nggak ada lagi. Kang, makanya beban penjaga gawang itu sangat berat, Kang. Makanya yang modalnya tuh harus mental aja dulu kita. Mental yang disiapkan. Kalau mental kita sudah kuat, pasti apapun cacian maki itu pasti bisa diredam. Diredam juga ya. Ya, itu hal wajar. Hal wajar. Di sepak bola hal wajar, ada supporter, ada yang suka, ada yang nggak suka, itu wajar, biasa. Dalam kehidupan kan juga sama. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Benar kan? Di kantor juga ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya kan? Jadi bukan hanya di sepak bola aja, itulah kehidupan. Jadi kalau kita udah pengen jadi pemain bola harus siap mental. Nah, mental tuh di mana diajarinnya? Itu tadi. Di akademi, sekolah sepak bola, nah itu. Makanya di Hemas Soccer Academy, mental tuh kita harus ajarin dulu. Utamanya itu mental. Mentality itu, wah, susah itu ngelatih mentality itu. Nah, itulah makanya bagi saya penjaga gawang, kalau ada yang penonton, supporter suka itu bagi saya karena saya udah kuat mental, ya hal biasa aja, Kang, hal biasa. Ya ini loh olahraga, ini sepak bola. Di luar negeri juga begitu, sama. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga ada yang suka, ada yang nggak suka. Contoh ya kan, saya ingat bukan penjaga gawang sih, kayak Manchester United ya, backnya itu siapa namanya? Maguire ya, siapa yang fans MU sini ada nggak? Maguire tuh berapa kali ya? Dia buat itu, wah itu penontonnya selalu nyalahin dia. Tetapi dia masih tetap percaya diri, jadi pemain inti lagi masih sampai sekarang dan sering cetak gol. Nah, mental dia tuh sangat kuat ya. Dia sama fans MU tuh bukan MU aja tapi timnas loh, timnas Inggris ya. Itu berapa kali dia blunder, berapa kali buat kesalahan, akhirnya bisa Inggris kalah, kebobolan, MU juga bol. Tapi dia, saya lihat mentalnya dia sangat kuat, Kang. Apapun cobaan yang ke diri dia bisa mampu lewatin gitu lah. Akhirnya dia sampai sekarang dia masih pemain inti. Maguire tuh cetak gol, bawa MU lagi ini ke semifinal Piala UEFA ya. Nah, MU udah mulai agak ini nih bagus ya kan. Nah, timnas Inggris masih belum tahu nih saya masih main inti apa enggak dia gitu. Tapi kemarin saya lihat di putaran Eropa tuh masih main dia, kalau nggak salah. Tapi ya itu penting mentality dulu. Maka jadi di luar negeri ada, contohnya yang pemain MU ya kan. Nah, di dalam negeri juga pasti ada kan. Semua pemain sepak bola itu pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Ada yang penonton, ada yang suka, ada yang enggak. Gitu. Pasti ada. Tapi bagaimana tinggal kita aja menyikapi, bagaimana tinggal mental kita. Itu sih.
Oke. Dan ini Kang, apalagi yang sekarang juga Persib Bandung ya sedang melaksanakan juga Liga 1 Indonesia ya 2004-2005 yang tentunya juga sekarang sudah mulai di depan mata nih udah akan menang lah gitu ya. Nah, ini menurut Kang Markus sendiri melihat pertandingan sama pertandingan dari awal sampai akhir dan akhirnya sekarang sebentar lagi akan bersukacita lah gitu ya, berbahagia untuk menyambut kemenangan dari Persib Bandung. Dari sisi Kang MH sendiri seperti apa? Ya, jadi saya lihat Persib Bandung dilatih Bojan ini berbeda sama pelatih-pelatih sebelumnya yang masuk di Persib ya. Saya lihat Bojan ini mempunyai ciri khas kan. Saya lihat tipikal Bojan ya. Bojan ini ngelatih. Kalau setiap pertandingan ya, saya lihat dia tidak perlu bermain cantik, tapi menang, gitu loh. Kayaknya ini trennya udah mulai nih Kang. Setiap tim yang bermain bola tidak perlu bermain cantik atau bagus untuk cetak gol, tetapi bagaimana pertandingan itu menang, gitu aja. Dia main jelek, tapi menang. Gitu. Ini kayaknya trennya udah mulai nih Kang. Ini udah mulai nih. Saya lihat tren-tren yang ini. Kalau dulu nggak. Kalau dulu harus main bagus dulu kan. Umpan dari kaki ke kaki, baru cetak gol, ya kan. Terus strateginya harus kamu begini. Nah, kalau sekarang nggak kayaknya trennya kan. Trennya bagaimana si pemain itu dapat bola yang di sebelah situ ya kan. Mereka bermain bebas, mau mainnya bagus enggak, tapi mereka cetak gol. Dan akhirnya menang. Ini trennya udah mulai nih. Terus saya lihat juga Bojan ini di Persib, dia tipenya pelatih yang suka bertahan dulu nih, ya kan? Kalau orang lawan nyerang dia bertahan dulu, begitu dia dapat bola pemain ini langsung bisa cetak gol. Jadi kayaknya defend to attacking itu udah mulai viral nih saya lihat bagi saya ya. Defending to attacking itu berarti artinya bertahan dulu baru nyerang. Contoh Argentina juara. Bagaimana Argentina dari penyisian, bayangkan kalah kan sama Arab Saudi, ya, dia nyerang nih, ya, Arab Saudi bertahan terus kan, Arab Saudi menang, Argentina kalah. Nah, pada penyisian kedua dia lawan apa saya lupa, dia mulai ngikutin kayak Arab Saudi, dia menunggu dulu, bertahan dulu, lawan ini masuk ke daerah dia, baru dia mulai counter attack, akhirnya dia bisa juara. Kayaknya ini tren defense to attacking ini udah luar biasa nih. Ini sepak bola modernnya tambah lagi nih Kang. Makanya di sepak bola, kurikulum sepak bola nih strategi ini banyak sekali Kang. Tinggal si pelatihnya. Makanya di Persib saya akui buat Bojan 2 tahun dia lakukan, dia berhasil. Biasanya kalau tim yang sudah 1 kali juara liga selanjutnya itu pasti nggak akan juara Kang. Bahkan bisa degradasi. Ada tren yang begitu. Atau posisi tengah. Tapi Bojan Persib enggak. Tahun kemarin juara, tahun ini juara. Berarti kan orang tidak bisa menebak permainan Bojan. Itu loh. Kalau dia bisa menebak pasti ketahuan Persib. Oh mainnya tipikalnya Persibnya nyerangnya dari kiri aja, contoh. Atau nyerangnya dari kanan aja, contoh. Ketahuan dong sama tim-tim Liga 1 kan. Betul. Ya kita kuatin aja, misalkan nyerang dari kiri, kita kuatin aja bek kanan kita. Pasti lemah nih. Atau 1-2 orang pemain. Jadi kan cumanya Beckham aja. Matiin aja Beckham nih. Kalah lah Persib kan gitu. Tapi ini enggak. Susah orang nebak Persib ini permainannya Kang. Karena Bojan itu tadi pinter dia. Setiap pertandingan beda-beda. Dia terus tidak ada pemain yang hanya ciri khas satu aja. Misalkan Beckham aja yang diandalkan enggak. Semua lini mulai dari kiper, back, tengah, striker, ini semua diandalkan. Nah, itu kuat, makanya Persib salut saya back to back 2 kali juara tahun ini. Selamat, mudah-mudahan tahun depan bintang 5. Amin. Amin. Dan tentunya juga Kang, obrolan kita hari ini pun juga sangat seru sekali ya, perihal pengalaman hidup Kang juga sebagai mantan timnas, kiper timnas Indonesia juga, Persib Bandung juga gitu kan. Dan tentunya tadi sudah ada Ehma Soccer Academy juga yang sudah akan launching juga ya di Bandung ya. Dan benar-benar juga Kang lancar. Amin. Ya, dan pokoknya sehat terus, lancar terus semua apa yang sekarang dikerjakan oleh Kang MH ya. Amin. Oke, dan sekali terima kasih banyak Kang sudah main-main ke Tribun Jabar. Tribun Jabar, terima kasih. Siap kalau begitu. Dan Tribuners, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan wawancara khusus bersama Kang Markus Horizon ya, atau Kang MH juga ya, perihal tentang update kehidupan beliau yang sekarang sudah mempunyai Soccer Academy juga di Bandung. Kalau begitu saya Ramadan pamit undur diri di episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.